kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat melakukan tugas pekerjaan yang baik untuk kemuliaan Tuhan dipandu firman-Nya dari Efesus pasal 1 ayat 18. Tapi saya akan bacakan mulai ayat 15, demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah motivasi kita untuk mengikut Yesus? Di dalam berita Injil, ada banyak motivasi orang mengikut Yesus. Pertama sekali motivasi mereka adalah karena keajaiban pemulihan, yaitu penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak orang datang kepada Tuhan Yesus karena mereka sakit. Mereka berharap supaya dipulihkan secara fisik, sehingga orang-orang berduyun-duyun. Motivasi yang demikian masih banyak juga sampai sekarang. Sehingga ketika dikatakan ada di sana pemulihan, keajaiban, ada KKR dan lain sebagainya, orang berduyun-duyun datang. Mereka berharap akan mendapat keajaiban dan pemulihan dari kebaktian kebangunan rohani yang dilakukan. Tetapi pertanyaannya, setelah disembuhkan, apa yang dilakukan? Ada cerita, ada 10 orang yang sakit datang kepada Tuhan Yesus, dan setelah Tuhan Yesus memulihkan mereka, hanya 1 orang yang kembali untuk mengucap syukur. Yang 11 orang lagi tidak kelihatan, dan mereka tidak tahu ceritanya bagaimana. Bisa saja begitu motivasi orang yang hanya mencari kesembuhan. Setelah sembuh dari Tuhan Yesus, maka hidup mereka kemudian tidak berguna dan tidak kelihatan. Maka motivasi yang seperti itu sama saja seperti mencari dukun, tidak akan berbuah. Motivasi yang berikut, orang berduyun-duyun karena Tuhan Yesus memberikan makan banyak orang. Motivasi yang demikian, saudara-saudaraku, adalah motivasi ekonomi yang kemudian memiliki konsep bahwa berkat itu adalah harta yang banyak. Maka banyak orang tekun beribadah supaya mereka diberkati melimpah-limpah banyak harta, baik melalui pekerjaan dan melalui usahanya. Tapi kalau hanya sekedar untuk mencari harta, tetapi harta itu kemudian tidak dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bukankah lebih singkat jalan dan lebih cepat menerima daripada iblis? Dalam pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus di gurun, di Matius 4 itu kita membaca di sana bahwa iblis menawarkan seluruh dunia kepada Tuhan Yesus dengan satu syarat, dia mau menyembah iblis. Saudaraku yang terkasih, motivasi yang demikian tentunya bukan motivasi yang tepat, karena sejak awal dunia ini sudah diciptakan untuk kita. Sebab berkat yang membuat manusia menjadi kaya, tetapi berkat yang kita terima itu harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan sekedar memuaskan keinginan kita, melayani hawa nafsu kita yang tidak terbatas. Ada juga motivasi orang yang ketiga, karena sebagian orang merasa bahwa Tuhan Yesus itu adalah pemimpin politik yang akan mengatasi kejayaan Raja Daud. Maka ketika dia disalib, mereka kecewa dan berbalik, dan mereka mengatakan, dan Tuhan Yesus itu bukanlah pemimpin yang mereka harapkan. Maka mereka yang kemarin mengelulukan dia dengan mengatakan, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Raja Daud, besoknya kemudian mereka juga yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah motivasi kita? Hanya Roh Kudus yang akan membukakan mata hati kita. Dengan pertolongan Roh Kudus kita diingatkan, motivasi kita mengikut Yesus adalah pertama sekali karena kita sudah diberkati, sudah dibebaskan, disembuhkan dari penyakit dosa kita yang mengikat kita berakibat maut. Karena kita sudah diampuni, maka tentunya orang yang diampuni hendaknya setia kepada yang mengampuni. Karena kita sudah diberkati, diberikan hidup, maka motivasi kita adalah untuk bersyukur. Motivasi kita adalah untuk beribadah, supaya kita nanti
mendapat mahkota kehidupan. Bila motivasi kita untuk beribadah, motivasi kita untuk bersyukur, motivasi kita untuk mendapatkan mahkota kehidupan, maka ketika kaya dan miskin, ketika menjadi pejabat dan rakyat jelata, kita akan setia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Walau menderita, walau harus hidup miskin, tetapi tetap setia di dalam Tuhan. Itulah tugas panggilan yang benar bagi Tuhan. Selamat mengikut Tuhan Yesus. Selamat mata hati kita dibukakan oleh Roh Kudus, sehingga tahu tujuan yang pasti dan berlari-lari kepadanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun dan membukakan mata hati kami, agar kami mengerti untuk apa kami mengikut Yesus. Sehingga kami berlari begitu rupa untuk menyaksikan iman percaya, bersyukur, dan berlari-lari untuk mendapatkan mahkota kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.